Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai fabel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Dewi Ayu Shefa dengan NPM 2010301010. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Kalista Audrey dengan NPM 2010301038. Kelompok kami membahas tentang mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Topik pembahasan yang pertama ada pengertian fabel. Kedua, ciri-ciri umum fabel. Yang ketiga, unsur pembangun fabel. Dan yang keempat, jenis fabel. Yang pertama, pengertian fabel. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin fabula. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Yang kedua, ada ciri umum fabel. Ciri umum fabel yang pertama yaitu fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada juga yang buruk, seperti watak manusia. Yang ketiga, cerita fabel tidak hanya ditunjukkan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang dewasa. Yang keempat, setelah membaca dan memahami teks cerita fabel, kita dapat belajar pada karakter binatang tersebut. Yang kelima, cerita fabel menjadi salah satu sarana yang potensial dalam menanamkan nilai-nilai moral. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu amanat langsung. Pesan pengarang disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Shefa. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kemudian, unsur pembangun fabel. Yang pertama ada tokoh, penokohan, latar, tema, amanat, dan alur. Apa sih yang dimaksud dengan tokoh? Tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita atau tokoh protagonis dan antagonis, serta tokoh utama atau hantu. Ciri tokoh utama adalah orang yang sering dibicarakan, sering dan menjadi pusat cerita menggerakkan jalan cerita. Yang kedua, ada penokohan. Penokohan adalah pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis atau tokoh yang disukai, dan antagonis atau tokoh yang tidak disukai. Lalu di sini ada latar. Latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. 4. Ada tema. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Kemudian, tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyuluhan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Kemudian, yang kelima ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir ada alur. Alur adalah jalannya cerita. Alur terdiri dari dua jenis. Yang pertama, jenis fabel dan koda. Yang kedua, jenis fabel tanpa koda. Jenis fabel dengan koda adalah alur fabel dimulai dari pengenalan, mulai munculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan secara eksplisit. Lalu yang kedua, jenis fabel tanpa koda. Yang dimaksud adalah alur fabel dimulai dari pengenalan, mulai munculnya masalah,
Masalah memuncak dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan implisit. Kemudian di sini juga ada jenis-jenis fabel. Yang pertama ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, dibedakan menjadi dua. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Yang kedua yaitu fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat sebagai latar. Kemudian yang terakhir ditinjau dari kemunculan pesan dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama, fabel dengan koda berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita, atau pesan ditulis terdapat di paragraf terakhir. Dan yang terakhir, tabel tanpa koda tidak memberikan eksplisit pesan pengarang akhirnya, atau pesan terdapat di dalam cerita dan disimpulkan oleh pembaca. Berikut kami tampilkan contoh fabel. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan sepanjang tepian sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Ia sangat pandai berburu sehingga membuat takut semua binatang di hutan. Baya sangat senang berburu kijang. Setiap hari Baya akan berburu kijang di tepian sungai. Sungai yang didiami Baya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas bernama Sura. Dialah penguasa laut yang ditakuti semua ikan. Akan tetapi, Sura merasa bosan hanya memangsa ikan setiap hari. Suatu hari dia berjalan-jalan ke sungai yang bermuara di lautnya. Di tepian sungai ada seekor kijang yang sedang minum. Sura merasa lapar. Diam-diam dia berenang ke tepian dan melompat melahap kijang itu. Sura merasa kijang jauh lebih lezat daripada ikan-ikan yang ada di lautnya. Maka ia terus berburu kijang di sungai itu. Semakin lama Baya menjadi curiga karena kijang mangsanya menjadi semakin sedikit. Baya memutuskan untuk menyelidiki apa yang terjadi di sekitar hutan. Baya menangkap basah Sura ketika memangsa monyet. Hai Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kamu merebut jatah makanku. Terserah aku mau mencari makan di mana. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu, jadi semua binatang bebas mencari makanan di sini. Baya dan Sura akhirnya berkelahi karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat. Maka perkelahian pun terjadi selama berhari-hari. Karena mereka kelelahan, akhirnya mereka mengadakan sebuah kesepakatan. Sura, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini. Aku sudah lelah. Aku juga, Baya. Baiklah, kita sudahi saja pertempuran ini. Sura, mulai sekarang kita batasi saja daerah perburuan kita. Muara itu adalah batasnya. Jangan sampai kamu melanggar batas, karena kamu akan rasakan sendiri akibatnya. Sura pun akhirnya pergi dari sungai itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan Baya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun ternyata Sura sering merasa gelisah. Dia rindu makan daging kijang.
Ikan-ikan yang melimpah di laut tidak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Sura tidak bisa lagi menahan keinginannya. Akhirnya dia diam-diam berenang ke muara. Namun ternyata tidak ada kijang yang mendekat ke muara. Sura pun memutuskan untuk kembali ke sungai. Dia akan berburu secara diam-diam agar Baya tidak curiga. Kedatangan Sura kembali ke sungai tidak diketahui oleh Baya. Sura selalu diam-diam berenang di bawah sungai. Sura selalu berburu di malam hari sehingga Baya tidak mengetahui keberadaannya. Sura sangat senang karena bisa makan kijang tanpa diketahui oleh Baya. Setiap malam Sura pasti berburu kijang dan dimakan di bawah sungai. Sudah berhari-hari lamanya Sura berburu kijang di sungai. Akan tetapi, lama-kelamaan kijang menjadi semakin sedikit. Hal itu membuat Baya menjadi curiga. Baya yakin penyebab berkurangnya kijang-kijang itu pasti karena Sura. Baya mengira Sura telah kembali ke sungai, tetapi dia tidak pernah melihat keberadaan Sura. Oleh karena itu, Baya memiliki rencana yang sangat cemerlang. Dia menyiapkan seekor kijang yang telah terluka di pinggir sungai. Dia biarkan kijang itu di sana. Kemudian dia sembunyi di balik sebuah batu besar untuk menunggu Sura datang. Setelah menunggu selama beberapa jam, akhirnya Sura menghampiri kijang itu. Baya pun terlihat sangat marah. Ketika Sura akan membawa kijang itu untuk dimakan, Baya menghadangnya. Kamu ini memang bandel dan tak tahu malu, Sura. Serakah sekali kamu. Bayangkan, ikan-ikan di lautmu melimpah, tapi kamu malah berburu di tempatku. Hei Baya, kalau kau mau, kau bisa saja berburu ikan di laut. Aku tidak melarangmu. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara Baya dan Sura kembali terjadi. Pertempuran kali ini menjadi semakin seru dan dahsyat. Mereka sama-sama kuat, akan tetapi Sura tergigit ekornya hingga ekornya hampir putus. Sura merasa sangat kesakitan, maka ia berlari kembali ke laut. Buaya puas bisa mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan Baya ini sangat berkesan di hati masyarakat. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.